welcome to my channel Mastini LG. Oke, terima kasih sebab sudah klik video saya. Yang sudah klik tuh kan, terima kasih sebab, dan terima kasih juga para subscriber yang sudah subscribe saya punya channel. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Oke, hari ini saya akan bahas dan saya akan ceritakan kamu semua tentang amalan pengait di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Lebih ringkasnya di Pulau Borneo. Dahulu, cerita pengait ini amat disebar luas di kalangan masyarakat di negeri Sabah. Ada yang mengatakan pengait ini datang pada waktu malam dan pada bulan-bulan tertentu. Dan ada juga yang mengatakan pengait ini digunakan untuk menakuti budak-budak pada zaman dahulu. Yalah, kan budak-budak pada waktu petang orang masih lagi berjalan-jalan, masih lagi mau lari-lari di sana sini. Jadi orang dahulu orang guna ini cerita sebagai inisiatif untuk menakuti budak-budak yang tidak mau balik di rumah. Adalah konon cerita yang kalau orang pergi jauh-jauh, tiba-tiba ada tuh pengait konon pergi putung kepala dorang. Itu ada tuh cerita dia. Tapi sampai amalan pengait itu lenyap, tidak lagi berlaku begitu. Bilanglah, kita tidak tahu kan, siapa pun belum lahir lagi pada masa itu. Oke, lepas tuh ada lagi cerita yang mengatakan bahwa ini pengait ini yang mana mereka ini akan dibayar oleh bos dorang. Kalau dorang mendapat satu kepala, dorang akan dibayar dengan harga yang tinggi. Oleh itu banyaklah konon manusia yang mau jadi pengait, mau jadi juga pemburu kepala supaya dapat duit. Tapi itu hanya cerita lisan yang saya dengar daripada orang-orang. Itulah mengapa pengait ini amat digeruni pada satu ketika dahulu. Asal saja dengar pengait mesti takut. Asal saja ada menggarit-garit rumah mesti pengait. Dan juga ada yang mengatakan nih pengait ini dia ini boleh melompat setinggi 2 meter menggunakan kasut spring konon. Dulu ada kasut spring. Ya, itulah dikatakan kenapa itu pengait itu cepat betul tersebar luas dia punya cerita. Sebab dulu kan mana ada telepon, mana ada surat ada surat kabar, tapi mana ada telepon. Tidak sampai terlalu cepat itu dia punya cerita. Jadi adalah mulut-mulut manusia yang cakap, saya dengar sana ada pengait, bilang. Itulah itu kenapa itu amalan pengait belum lagi dibuktikan sampai hari ini. Cuma secara lisan saja. Oke? Biarpun tradisi pengait ini sudah lama hilang dan juga pupus di negeri Sabah, tapi cerita inilah yang membuatkan negeri Borneo digeruni, sehingga ada penulis dari barat yang menggelar Borneo ini sebagai the land of the headhunter. Walaupun dia punya cerita sudah lama hilang, sudah lama tidak diceritakan untuk anak-anakan, tapi itulah yang membuatkan Borneo ini digeruni suatu masa dahulu, sebab ada itu amalan pengait memotong kepala. Oke. Mengapa ini pengait dia suka memburu kepala? Kenapa dia bukan buru itu kepala hewan kan? Kenapa dia mesti memburu kepala manusia juga? Oke, saya kasih tahu kamu, ini pengait ini dia memburu kepala bertujuan untuk dijadikan sebagai mas kawin. Mungkin pada masa sekarang kita tahu mas kawin itu duit kan, ataupun barang kemas atau sebagainya lah. Di zaman modern nih kereta apakah kan. Tapi pada zaman dahulu masyarakat ada di Sarawak, dorang mau itu mas kawin kepala. Why kepala manusia? Kenapa bukan kepala hewan? Kan? Mesti kamu tertanya-tanya kan? Oke, sebab mengapa kaum yang ada di Sarawak itu dia mau kepala? Itu menunjukkan si lelaki mampu untuk menjaga anak dorang. Yalah,
Kalau setakat kepala ayam dipotong, semua orang pun berani kan? Mungkin begitulah, saya pun tidak tahu. Tapi kalau kepala manusia ini siapa lah berani? Kalau saya potong ayam pun saya tidak berani. Bukan tidak berani, tapi kau mau kasih mati itu ayam, kau berani kah? Tidak kan? Jadi itulah mengapa itu masyarakat itu kaum yang ada di Sarawak dia mau mas kawin kepala. OMG, dia mau kepala, oke? Itulah mengapa amalan pengait ini amat berleluasa pada suatu ketika dahulu. Sebab siapa-siapa yang mau kawin mesti ada satu kepala. Itu kepala. Oke, lepas itu supaya itu lelaki konon boleh jaga satu family itu perempuan. Sebab dia kan hebat, dia berani potong kepala. Itulah kenapa dia diterima jadi menantu. Oke, seterusnya. Yang kedua, mengapa pengait memotong dan memburu kepala? Ia merupakan satu amalan yang mampu meluaskan kuasa seseorang pada perang wilayah di Sarawak dahulu kala. Yang mana bila dorang potong kepala, dorang akan digeruni dan semua orang akan tunduk pada mereka yang mau berani potong kepala itu. Jadi itulah mengapa dorang memburu kepala untuk menunjukkan mereka itu kuat. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi di Sabah pula, pemburuan kepala ini adalah untuk mengukuhkan struktur jambatan. Mengapa tapi ini belum dibuktikan, cuma ada beberapa cerita-cerita dahulu yang mengatakan bahwa kepala itu untuk mengukuhkan struktur jambatan. Jambatan apa sajalah, yang penting jambatan itu besar jambatan. Jadi begini, itu kepala, selepas pengait-pengait itu memotong kepala tersebut akan ditanam di bawah jambatan untuk mengukuhkan struktur jambatan tersebut supaya dia tahan lama dan tidak runtuh. Itu adalah cerita lisan yang saya dengar dan juga saya cari di internet mengapa itu pengait memburu kepala. Sebab itu, untuk mengukuhkan struktur jambatan. Mungkin kamu di luar sana yang tinggal di negeri Sabah dan juga Sarawak, mungkin kamu pun pernah dengar ceritakan kenapa itu kenapa itu kepala ditanam di bawah jambatan. Sebab untuk mengukuhkan struktur jambatan. Oke, ya. Bagi masyarakat dusun, murut, dan sebagainya, mereka mempercayai bahwa tengkorak kepala manusia ini mampu menghalau anasir-anasir jahat yang mengganggu semangat padi. Jadi, itulah mengapa dorang memerlukan tengkorak kepala manusia ini untuk dijadikan mungkin dijadikan azimat sebagai roh yang akan melawan anasir-anasir jahat supaya rezeki dorang bertambah. Itulah mengapa dorang perlukan kepala untuk melawan itu anasir-anasir jahat yang menyebabkan yang menyekat dorang punya limpahan rezeki itu. Itulah mengapa dorang mau itu kepala. Seterusnya kita akan bahas tentang mengapa pengait tidak wujud lagi di zaman sekarang. Oke, mungkin ada yang tertanya-tanya kan, mengapa pengait tidak lagi wujud di zaman modern ini? Kan, mengapa tiada sudah itu amalan-amalan pengait? Yalah, syukurlah tiada sudah itu amalan pengait. Kalau ada, habislah kita kan. Selalunya pengait itu lebih ditakuti pada bulan Mei. Sebab kan pada bulan Mei ini kita sudah menuai padi kan. Sudah kita menuai padi, ialah keamatan. Oke, jadi ini kepala ini, dia ini kan diperlukan untuk menghalau itu anasir-anasir jahat. Dikasih letak di tongob, bilang kalau orang murut itu untuk menghalau itu anasir jahat. Itulah itu mengapa itu kepala diperlukan.
Oke, jadi mengapa itu pengait? Tidak sudah. Sebab tidak yang tahu mengapa itu pengait. Tidak sudah ada pada zaman sekarang. Mungkin ada yang berpendapat bahwa itu pengait tidak sezaman sekarang sebab ada sudah peraturan, ada sudah agama, dan ada sudah mungkin ada sudah undang-undang kan. Ya lah, sekarang kan kita sudah ada undang-undang, kita sudah merdeka. Mungkin, dan satu lagi, ini pengait ini dia lenyap begitu saja di negeri Sabah pada kurun ke-18, saya tidak silap. Kurun ke-18 dia sudah lenyap. Tapi walaupun begitu, masih banyak cerita-cerita yang ada sehingga hari ini mengatakan bahwa ada pengait-pengait yang sudah pensiun yang tinggal di sekitar kita. Kira begitulah, dorang sudah pensiun tapi dorang masih lagi, dorang menjalani kehidupan seharian sebagai manusia biasa macam kita pada hari ini. Itulah mengapa itu pengait tidak zaman sekarang. Mungkin dorang sudah insaf. Dorang sudah insaf kali kan? Itulah tidak sudah. Mungkin ada juga di negara-negara lain yang mengamalkan pemburuan kepala atau lebih dikenali sebagai pengait ini. Kita pun tidak tahu kan, mungkin ada di negara-negara lain yang juga mengamalkan tradisi memotong kepala sebagai tujuan tertentu. Kampung Monsopiad membuktikan bahwa amalan memotong kepala atau pengait pernah terjadi di suatu ketika dahulu. Namun di sini lain pula ceritanya, karena terdapat seorang pahlawan yang telah memotong 42 kepala karena dipercaya merompak hasil tanaman orang-orang kampung Monsopiad. Dan kepala-kepala tersebut diletakkan di atas shilling rumah Monsopiad sebagai tanda amaran kepada perompak-perompak yang merompak hasil tanaman di situ. Dan rumah tengkorak ini berada di daerah Penampang, yang mana para pelancong boleh mengunjungi rumah tengkorak ini yang berada di kampung Monsopiad, daerah Penampang. Oke, terima kasih sebab sudah sudi mendengar cerita saya hari ini tentang amalan-amalan pengait yang ada di Pulau Borneo, atau lebih detail di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube channel saya bagi mengikuti cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa stay safe dan juga duduk di rumah Anda. Terima kasih. Bye-bye.